Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayah bunda hadirin sidang jamaah ba'da maghrib yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, marilah terus kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuk Imam di Kampung Bundar dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua BKM dan seluruh jajaran pengurus masjid. Ini untuk mempersingkat waktu karena habis maghrib ini pendek kali. Saya rasa-rasanya diundangnya tiap hari pasal hukum fikih ini agak-agaknya. Masuk puasa, bab puasa. Masuk korban, bab korban. Ya, ini saya usahakan agar mampu memendekkan, menyingkatkan hukum. Nanti mungkin bapak-bapak ada yang nak tanya jawab. Kalau bisa saya jawabkan terus, saya jawab. Kalau nggak bisa, ini saya minta maaf karena kebetulan hukum ini nggak bisa dijawab secara akal. Mungkin ada guru yang lain nanti bisa ditanya kepada yang lainnya. Baik, bermula fasal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya kurban ini adalah sunnah kifayah, bukan menjadi suatu fardu kifayah. Maka sunnah kifayah apabila sudah dikerjakan oleh kepala rumah tangga, maka sudah memadai bagi siapa yang diberi makan. Yang diberi makan tiada cukup, tiada memadai bagi siapa mereka yang sudah tidak diberi makan lagi oleh walinya, oleh pemimpin yang ada di rumahnya. Contoh, bagi anak kita yang sudah menikah atau sudah mampu dia menafkahkan dirinya, maka kurban ini tidak masuk kepada dia. Jelas ya? Ini titik satu pertama. Nah, seandainya kurban ini menjadi fardu kifayah, maka tunailah seluruh dosa orang kampung. Ini beda, fardu sama sunnah berbeda. Baik, itu dasar hukum pertama. Nah, kemudian dalil yang menyebutkan kurban itu dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala, fasallu li rabbika wan nahar, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya Idul Adha dan sembelih olehmu akan kurban. Nah, ini firman Allah, dalil pertama yang menyunahkan bagi kita akan kurban. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amala ibnu adama yauman nahri min amalan ahabba ilallahi ta'ala min iraqati dama innahu la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa uzla fiha wan nadama liyaqa'u minallahi bima kanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan.
yakni ma'amila, tiada, ya, tiada jua dikerjakan oleh anak Adam daripada suatu amal pada hari raya yang terlebih digemari Allah Ta'ala daripada menafkahkan darah, menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban, dan bahwasanya perbuatan itu lagi akan datang ya pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada Allah pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahwa jatuh ia ke bumi, maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi orang yang menyembelih kurban ni orang yang sungguh disukai oleh Allah. Memang kurban ini adalah sunnah yang muakkad, tapi sunnah muakkad ini lebih-lebih lagi. Nah, seberapa batas orang yang memiliki harta benda sehingga menjadi sunnah yang wajib, yang harus dikeluarkan oleh dirinya, maka seumpama kita sudah cukup menafkahkan anak istri yang ada di rumah semua, ya, maka barulah kita sunnah muakkad untuk berkurban tadi. Itu kadarnya. Jadi sama kadar kayak orang naik haji. Ini ukurannya, kadarnya. Tapi sekarang kan kita kadang-kadang terbalik, Pak. Alah, biar sekolah anak dulu dah selesai semua, udah duitnya dah, nanti baru naik haji. Ini salah. Gitu juga waktu kurban, memilah-milah, memilih-milih. Ini juga pun masalah. Enggak salah, enggak kurban, tak masalah. Cuman karena sunnah muakkad, apalagi bagi orang-orang yang memiliki harta, kalau bisa pun setahun sekali. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah hewan kurban di hari raya Idul Adha. Dan yang terafdal lagi hewannya adalah unta, karena dagingnya banyak. Kalau tak unta, maka kita sekarang ini adalah lembu. Tak mampu lembu mungkin 2 juta satu orang. Saya tengok di tulisan itu 2 juta. Beli kambing. Pada lembu, pada unta umur 5 tahun. Pada lembu, kerbau, kambing umur 2 tahun. Pada biri-biri, tengok dah ompong 1 biji, walaupun belum masuk pada umur 1 tahun, maka sudah boleh dikurban. Mungkin biri-biri murah. Jadi semua mungkin mampu untuk berkurban kalau kayak gitu ceritanya. Ya. Karena apa? Dan lagi Nabi SAW bersabda, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Yakni, perbesarkan oleh kamu akan sekalian kurbanmu, karena bahwasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat nanti. Jadi perbesarkan kurban, maknanya berikanlah kurban yang terbaik kamu. Nah, dah, ini fasal sunnah-sunnah dan hakikat kurban, ya. Sebagiannya seperti itu. Masuk kepada bab masalah yang keseringan terjadi di kebiasaan kita. Yang pertama, terjadi masalah pada orang penjual hewan kurban. Itu masalah pertama pada penjual hewan kurban. Pembeli bilang, penjual bilang, "Pak, ini kambing kurban saya."
dijual, haram hukumnya, nggak boleh. Makanya nggak perlu kita taruh hewan kurban, bahaya, salah ngomong hukum, haram jual beli. Hewan kurban, dagingnya, sak, tulangnya, semuanya tak boleh dijual. Baik siapapun tuh, mau yang sembelih, mau siapapun tak boleh. Nah, ini satu. Nah, ketika hewan kurban itu oleh penjual dibilang, ini hewan kurban saya, maka itu sudah jadi hewan kurban dia dan wajib dikurbankan. Itu pasal pertama pada pembeli. Pada yang mengkurbankan, ada yang mengatakan hewan kurban ini sedikit pun nggak boleh dimakan bagi yang mengkurbankan. Kalau dimakan sedikit saja, maka ibarat hilang kaki satu, pincang. Betul. Bagi siapa haram memakan hewan kurban? Bagi mereka yang menjadikan korban itu menjadi korban wajib nazar. Ya Allah, ini kalau lembuku nih besok lahir anaknya hidup, aku kurban satu. Ini kurban nazar, haram dimakan, nggak boleh dimakan. Kembali ke yang lain lagi, pada hakikah. Hakikah nazar pun tidak boleh dimakan sekeluarga dia. Yang ditanggung ya, sekali lagi yang ditanggung. Kalau anak kita yang udah menikah tiba-tiba pulang dia makan nggak apa-apa. Ini yang ditanggung. Dan kurban tidak sah, tidak menjadi sah bagi si yang sudah meninggal, kecuali dia titipkan, amanahkan. Karena korban adalah wakilah. Jelas? Bapak punya anak 1 ekor lembu untuk 7 orang. Umpama kayak gini ya, nak, kamu saya kurbankan ya tahun ini, anaknya ngangguk aja, nggak dapat fadilah daripada korban tersebut. Maksudnya dia tidak dapat nama pada korban tersebut, karena dia harus di wakilah. Nak, kamu saya kurbankan ya hari ini. Ya ayah, saya terima, baru masuk. Maka pada si mayat, si yang sudah meninggal, tiada bisa kita kurbankan, melainkan pahalanya saja yang dia dapat. Ya, baik. Kalau ada nanya terus ya, bisa saya jawab, saya jawab. Kemudian, apakah menjadi sah hewan yang sedang bunting lah terus? Kalau hamil nggak enak, kalau bahasa kitab hamil. Hewan yang sedang bunting menjadi kurban. Kalau hewan yang sedang bunting, bahkan yang baru melahirkan sekalipun, tidak sah menjadi kurban, kecuali hewan yang bunting atau yang melahirkan menjadi potongan untuk nikahan. Itu boleh. Biasa orang isi dalamnya paling suka, ya kan? Itu boleh. Tapi kalau korban tidak boleh. Nah, ini kok dibaca kitab nggak khatam-khatam kita, habis waktu nggak khatam. Jadi kalau ada nanya ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Yang satu domba, yang satu sayur baik. Buah-buahan. Karena sayur tadi tidak baik, maka boleh tak
Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Baik. Ini langsung depan mata saya ada jawabannya. Dah. Bermula. Saya baca ini dulu ya, baca hukum dulu ya. Bermula. Tiada memadai ia akan kurban daripada segala binatang, melainkan unta, ya, lembu, kerbau, dan kambing. Karena bahwasanya berkurban dengan yang lain daripada itu tiada dimangkul. Mangkul ini tiada memindahkan ia daripada Nabi dan segala sahabat kemudiannya. Maka tiada memadai akan kurban lembu hutan, itu sayur. Bahkan lembu hutan pun tiada memadai untuk kurban. Udah, itu hanya kiasan saja. Itu adalah permintaan Allah kepada dua anak Nabi Adam, yang mencontohkan mana di antara dua, Habil dan Qabil, yang lebih memberikan yang terbaik kepada Allah. Tapi hakikat kurban sebenarnya lebih kepada orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Siapa mereka? Bahkan sekeluarga. Bahkan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan mereka diabadikan dalam perjalanan haji. Itulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya? Tapi ketika diminta oleh Allah, rela dia korbankan. Ayah, kita muhasabah pada diri kita. Belum anak, baru duit yang keluar. Kemudian tentunya Nabiullah Ismail, tentu dia lebih sayang kepada dirinya. Tapi dia pun, ayahanda, kalau memang ini permintaan Allah, maka laksanakan. Ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, wahai ayahku, kalau memang benar ini perintah Allah, maka laksanakan. Tentunya juga Siti Hajar, dia lebih mencintai anaknya yang bertahun-tahun nggak pernah jumpa, kehilangan anak. Tapi juga rela dia korbankan. Sampai para malaikat pun, ya, dalam peristiwa ini malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh luar biasa kecintaanmu wahai Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhanmu. Maka tatkala itu digantilah Ismail menjadi domba. Itu peristiwa kurban. Kalau tadi sedekah, siapa yang terbaik antara Habil dan Qabil? Sedekah memang nomor satu tiap-tiap hari, terbaik si Habil. Dia selalu terbaik, sehingga Allah pun dari segi harta, dari segi kasih sayang, semua diberikan yang terbaik bagi anak Adam namanya Habil. Sementara Qabil, istrinya hancur, hartanya hancur, kehidupan hancur, sehingga timbullah emosi yang luar biasa. Ini agak-agak nggak adil kawan. Ambil parang nak bacok. Kata adik, ini peristiwa yang akhlaknya luar biasa ayah umi sekalian. Ini luar biasa, etikanya pun luar biasa, tasawufnya lebih luar biasa, nggak nyambung kita pun. Apa kata beliau? Wahai abang, ya, kalau engkau nggak suka sama aku, kalau engkau nak bunuh aku, silahkan. Tapi atau tafsirnya gini, wahai bapak, kalau kau nak maki aku, nak hujat aku, nak lempar aku, nak bunuh aku, nggak apa-apa, silahkan, tafadhal. Tapi ingat,
besok seluruh pahalamu kalau ada ibadah untuk aku. Kalau kau tak ada ibadah, dosaku untukmu. 1000 kali pikir dibacok juga memang. Nah, ini kan tasawuf yang luar biasa. Sekarang kita siapa yang sanggup nahan hujatan, cacian, makian? Kan nggak ada. Itu pada kisah anak Adam, itu akhlak yang luar biasa. Tapi pada kurban, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan siapa yang paling mencintai Allah? Contohnya adalah Nabi Allah Ibrahim. Maka kalau naik haji itu, ya, tapak bilas Nabi Allah Ibrahim, cincin Nabi Allah Ismail, Safa, Marwah. Jadi inilah Allah abadikan. Bagi siapa? Bagi memang mereka yang memang sungguh-sungguh mencintai Allah. Nah, jadi kenapa enggak sayur? Kalau sayur rasa-rasa hampir masuk neraka kita semua. Kenapa? Kalau sayur pun nggak sanggup dikorban, nggak sanggup kita pikir kan? Kadang Pak, gini, kenapa sedekah yang paling berat ini? Memang pekerjaan yang paling berat itu sedekah. Lain nggak ada Pak. Nah, Allah suruh dua. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dirikan salat, bayar zakat, selesaikan zakat, tunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah. Inilah mereka yang benar-benar memiliki agama. Makanya iblis nggak mau diam pada dua hal Pak. Pada masalah sedekah sama masalah sholat. Ada orang, Anda silahkan sholat, nggak apa-apa, nggak aku ganggu. Tapi zakat bro, jangan. Nah, iblis bilang. Kan makanya nggak cenderung kan? Ada orang sholat tapi sedekahnya kulit, bakhil, bin kedekut lagi. Karena memang itu godaan iblis. Ada bapak-bapak yang bilang, oh lebih bagus orang yang nggak sholat. Oh tengok tuh khobah masjid, dia sendiri yang sedekahkan. Memang nggak dikasih tarik dua-dua dia. Ada dua-dua, asal sanggup ngelawan. Sedekah dia jalan, sholat dia jalan. Tapi namanya iblis nggak mau, karena dia gara-gara peristiwa Adam dicampak dia ke, kalau Adam udahlah ke dunia, dia ke neraka langsung dicampak. Nah, ini memang yang iblis benci Pak. Bagaimana kurban? Padahal setahun sekali, nggak sanggup kita ikut kelompok tuh, apalagi di sini nih pas sekali nengok, dikasih gambar kambing. Nggak sanggup 2 juta lembu dikasih kambing. Nah, mau lebih besar kambing ya belilah yang ada tanduk-tanduk gitu kan. Tempat lain belum ada lagi gambar kambing, si lembu semua. Kita di sini memang apa, manajerialnya bagus sekali gitu kan. Ada lembu, siap lembu, kambing lagi satu lagi. Maksudnya biar orang sanggup. Nah, tinggal pilih. Kambing terserah Anda, mau biri-biri, mau kambing, terserah. Biri-biri lebih murah. Nah, itu dia ya. Ya baik. Get. Si Kabil ini, si Abil Makabil ini yang bukan sayuran ini, buah-buahan. Siapa yang mengajari dia? Apakah dia petani? Karena ada beberapa yang ini paling payah sejarah ini. Paling payah saya jawab. Tapi yang sudah kita baca di dalam Al-Quran, ya, sayur-sayuran ini mau petani manapun, yang penting si Habil ini kasih yang busuk si Kabil ini. Bukan yang bagus dikasih. Kalau yang bagus mungkin diterima. Pasalnya yang busuk-busuk dikasih kepada Allah. Nah ini. Cuman pasal yang apa tadi? Yang nanam ya. Dari mana, apakah dia petani atau enggak? Itu saya mohon maaf belum bisa tahu lagi jawabannya. Apakah dia petani apa enggak ya? Nah, karena mungkin saya agak kurang baca sejarah kan. Tapi yang udah, kalau kita tengok dari Al-Quran tidak ada penjabaran. Nggak tahu dalam tafsir Jalalain nanti ya. Nah, saya belum sampai ke situ. Ada lagi mungkin ya. Ya. Anak. Jadi kalau ada riba sebagainya kita coba yang mudah.
Katakan itu datanglah. Ada juga yang kasih ampun. Terus mana tuh? Ya, pada bab akikah, ya, ada undangan akikah, itu orang itu sedekah di akikah itu makanan. Ya, jangan bawa apa-apa, nggak bagus. Ya, amplop ini itu, karena bersalahan nanti bagi yang mengakikahkan. Nah, pada akikah yang bukan akikah wajib, akikah nazar alias sunnah, ya, keluarga boleh memakan seadanya. Tapi lebih fadilah ini karena khilafiyah ulama, perbedaan antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar. Nah, kecuali akikah yang atau nggak pakai nama Tuhan lah. Dek, ini insyaallah, ya, kalau lahir anak kita laki-laki 2 kambing kita potong. 2 kambing kita potong, nggak mesti dia bilang 2 kambing kita akikah, enggak, 2 kambing kita potong nggak masuk akikah. Itu dia. Dia cuma takyin aja yang dibutuh. Pada korban dan akikah cuma takyin. Ini korban saya, Fulan binti Fulan. Nah, tolong sembelih. Sama siapa umpama yang sembelih lah panitia. Nah, itu cuma itu aja dia, nggak ada khusus-khusus sekali. Gitu juga akikah. Ini kalau lahir anak laki-laki 2 kambing potong, itu udah wajib. Jadi nggak bisa makan. Kayak mana cara biar bisa makan? Nah, kan gitu. Ada caranya dan nggak payah menipu. Biasa tiap bapak nih lahir anak dikasihnya cuma 1 plastik kecil. Inilah butuh masyarakat nih ilmu di sini. Kita nggak boleh bilang, kawan, ini ku kasih untuk kau, nanti kau kasih aku sedikit. Nggak boleh bilang kayak gitu. Umpama dikasih biasa 1 plastik 1/4. Ini enggak, 1 plastik 1 kilo untuk dia dikasih. Kan dah mulai mikir kita. Ini agak-agak aneh nih. Tahun kemarin dikasih plastik 1/4 waktu lahir anak perempuan. Ini 1 plastik 1 kilo. Alah, biar ku sedekahkan baliklah untuk bapak nih. Itu caranya. Kan duduknya ilmu juga, Kalau enggak ya payah juga. Itu dia ya, enggak boleh maksudnya kita siasatkan. Kawan, ini nanti ku kasih kau 1 plastik 1 kilo, nanti kau bagi aku sedikit biar ku rasa lah kambing nih. Enggak boleh. Harus inisiatif yang diberi. Maka dikasih ini yang ngaji-ngaji nih besok. Kalau bapak-bapak ya punya nanti cucu, yang ngaji-ngaji ini yang udah tahu dikasih. Nanti hatinya karena udah tahu ilmunya, kan terdetak dia. Ini agak aneh nih. Oh, ini nampaknya isyarat biar ku sedekahkan lagi sama dia, tuh boleh makan. Itu cara hukumnya, lain nggak ada. Sama juga Pak. Ini maaf ngulang kaji untuk sedikit lagi aja. Sama juga kayak fasal zakat fitrah kan. Punya zakat fitrah kita di Minuran 1 ton. Dah. Fakir ada 100 orang. Atau gini, fakir 50 orang. Miskin 100 orang. Atau sebaliknya. Ya, fakir 100 orang, miskin 50 orang. Pembagiannya setengah-setengah. 50 untuk pembagian. Udah. Berarti pada fakir, karena dia jumlahnya 100 orang, kan yang kita bagi 55 kilo terakhir. Ya kan? Itu 100 orang. Pada miskin, ya paksalah 10 kilo. Karena orang ini 50 orang. Ini secara hukum. Apakah boleh kita bagi? Ini gini aja, kita roker. Ya? Si fakir kita kasih 10 kilo, si miskin nanti tinggal 7 kilo. Apa boleh? Enggak boleh. Haram pada hukum. Biar boleh kayak mana? Dikumpulkan si miskin. Hai miskin, kalian ini kan 50 orang. Yang fakir di tempat kita ada 100 orang. Kayak mana kalau fakir kami bagi 10 kilo,
Anda kami bagi 7 kilo. Boleh kata fakir. Boleh, hukumnya boleh. Begitu juga ini. Pada ini tidak boleh dimusyawarahkan. Itu saya masukkan sikit-sikit aja. Ya, karena pada pembagian zakat fitrah itu nggak ada dalil jumlahnya. Ini sekian, nggak ada. Yang ada potongan dia. Nah, itu dia ya. Nah, jadi pada akikah seperti itu. Itu akikah nazar. Maka tiap-tiap yang sudah dinazarkan menjadi kewajiban, bukan lagi sunnah. Ya. Ada lagi? Lanjut ya. Ya. Dan nah, selesainya kapan mula hewan korban itu dipotong? Nah, ini dia ya. Perlu kita ketahui ya, sefadilah-fadilah korban itu waktu terbit matahari. Kapan selesai? Tentunya seperti adat kebiasaan kita, selesai Idul Adha. Paling lama-lamanya sampai dengan 3 hari raya Idul Adha. Nah, pada hari pertama sunnahkan pagi. Pada hari-hari kedua, ketiga itu boleh kita potong malam. Kapan waktu kita itu bisa. Nah, waktunya 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ya. Ya, itu untuk waktu pemotongan. Ya. Ini sedikit lagi nih waktunya. Coba tanya lu sekali. Nah, ya. Ya. Uang yang halal lah. Tapi kalau saya dapat uang dari yang baik apa? Kalau yang baik polybag. Bukan. Apa itu? Apa boleh? Boleh aja. Ya. Apa itu bisa dibilang diterima? Bukannya tadi. Sesuatu yang kita keluarkan, ini dalilnya dulu ya. Sesuatu yang kita keluarkan menjadi darah, menjadi daging, kasih makan anak, beri kendaraan, dibangun rumah dari sesuatu yang haram, hujratus syaitin rum arsyatuni. Berarti mereka sedang membangun ruangan setan. Wasyaitan ya'rifuhu. Dan setan mengenal orang-orang yang makan haram. Nah, sesuatu yang diinfakkan melalui yang haram, maka boleh diterima bagi yang berhak menerima, tapi tiada diterima bagi si pemberi. Nah, jadi masalah. Nih bapak nih agak-agak sering ku tengok jual sabu. Umpama. Tapi dia ada kerja juga. Itu menjadi yang subhat. Kita anggap aja ini uang yang dikasih ini uang halal. Karena ada 2 kerjaan. Kecuali memang kerjaan dia itu aja. Mencuri, ya. Kalau koruptor, nah itu jangan dianggap enggak halal uangnya. Karena uangnya terdiri dari 2. Pertama mungkin dia dia ada borong, entah pemborong tanah, tapi dia juga ada kerjaan, entah di PU gitu kan, ada gaji, 2 gaji. Nah, ini nggak bisa diambil kesimpulan bahwasanya ini uang haram, boleh diambil.
tapi uangku subhat karena bercampur. Begitu juga anak-anak bapak yang kerja di bank. Bank hari ini kan level aja syariat. Kerjaannya mana syariat? Ngeri semua. Nggak ada. Ya, istilah kata apa? Kambing berbulu domba. Ini maaf. Tapi Pak, anak-anak bapak yang kerja di bank, menurut pendapat saya dan guru saya, Abati Syaraya, Tengku Syekh Muhajir, pimpinan daerah Darul Huda, itu boleh, tapi hasilnya subhat. Jadi yang mau kami tanyakan, siapa lebih ngeri subhat sama yang haram? Lebih ngeri subhat, Pak. Karena subhat nggak tahu nih hasilnya mana nih, dari mana nih. Halal haram nggak tahu. Jadi ambang-ambang dia, di ambang-ambang. Tapi kalau haram dah tahu, alah aku keluar aja. Tapi boleh. Karena apa? Karena yang pertama dia kerja di bank. Bank itu ada mengelola gaji karyawan. Ada juga pinjaman yang menjadi masalah pada pinjaman. Tapi pada yang dikelola gaji karyawan, itulah yang kita anggap upah kita. Kecuali FIF, Adira, itu kan mutlak, nggak ada yang dikelola sama dia. Kecuali jual beli. Padahal jual beli kan gampang saja. Biar sah tadi, punya Honda beli cash 24 juta, harga setelah dicicil 50 juta umpama. Ya udah, harga cicil aja Bapak akan. Kebetulan akadnya sama orang Cina. Jangan sama orang Cina, orang Islamnya yang diambil. Nggak sah ya. Ya. Itu menurut satu pendapat. Tapi pernah kami dengar waktu muzakarah ulama Aceh di Abu Payabasi sama Walid Nuh, boleh juga jual beli dengan orang kafir. Boleh, karena beliau kan ada usaha ya. Ada usaha. Ya, baik itu ya. Ya, ada lagi. Ini arah-arah sana aja nanya. Gimana masalah kurban? Udah beres, Pak? Ya. Yang penting pada bab kurban jangan pernah dibahasakan nazar. Yang kedua, kalau mau kasih kurban kepada keluarga ditanya, kamu mau saya kurbankan? Kalau diangguk-angguk, jangan, kau jawab jawab terus. Boleh. Saya mau, dah 7 orang dah beres. Gitu ya. Begitu juga nih ketua panitia, siapa mau ikut kurban? Ya kan? Nanti dah ada 1 ekor lembu. Atau memang dia niatkan terus di situ, nih kurban saya, nih kurban saya, nih kurban saya. Boleh. Ya, yang ada isi nggak boleh. Dan yang sudah siap apa tadi? Jangan hamil lah. Apa namanya? Bunting. Dan yang sudah ya keluar anaknya. Itu dia. Saya minum dulu ya. Ya, sebenarnya nggak ada perbedaan. Yang perempuan lebih kecil, yang laki lebih besar. Kalau kami umpama jadi pedagang lembu, lebih enak nawari yang perempuan, harganya bisa 12 juta, ya kan? Sesuai lah dengan uang 7 orang. Kalau yang laki kan mahal dia, besar lagi, isinya sekian puluh kilo. Jarang laki itu isinya di bawah 60, pasti di atas 60. Tapi kalau betina sudah pasti. Cuman fadilahnya belum ada pembahasan lagi mana lebih bagus laki-laki dan betina. Tapi lebih bagus lembu laki-laki. Tetap laki-laki. Karena apa? Karena dipandang hadis tadi. Berilah kepada kamu akan hewan kurbanmu yang besar-besar. Karena itulah yang akan menjadi tungganganmu di hari akhirat nanti. Ya. Di titian siratal mustaqim ya. Ya. Patah. Ya. Ini ceritanya lembunya dari siapa?
Dari kita. Udah dikasih ke panitia apa ke kita? Udah dikasih ke panitia. Susah juga jawabannya. Kalau sudah dikasih ke panitia patah, atau udahlah, nggak usah cerita masuk lubang. Lembu ini kan diikat. Nggak mungkin kita pakai jurus sambil dia berdiri kayak orang-orang di Karuhana kan. Habis langsung berbuah. Nggak ada ilmu kita lagi, kecuali kita undang orang sana. Mungkin bapak yang sukunya Batak pun nggak pandai potong kayak gitu. Memang orang di sana yang pintar. Kalau sudah ke panitia, diikat, ditarik, patah. Apakah itu cacat? Sebenarnya tetap cacat. Tapi ya kita mohon saja kepada Allah agar diampuni kerjaan itu. Maksudnya agar diterima amalan orang yang memberi korban tadi. Karena itu tanpa disengaja. Sesuatu perbuatan yang tanpa disengaja, bukan disengaja, ya, karena niatnya memang lembu kita di sini kalau dipotong wajib ditumbangkan. Kalau nggak ditumbangkan nggak bisa potong. Secara adat kebiasaan kita, maka dimaafkan, nggak apa-apa Pak. Kecuali pada kita 10 hari lagi kita udah ada lembu situ, tiba-tiba cacat ya, entah dengan jatuh atau sendiri, itu udah nggak bisa, tidak sempurna. Bukan nggak boleh, boleh dikasih, tidak sempurna memberikan hewan kurban yang cacat, karena besok tunggangan kita akan cacat secara dalil hadis. Ya, ada lagi? Ibu-ibu ada nanya, ibu-ibu kasihlah perwakilan satu orang. Boleh. Kalau ada waktu, bukan sedikit lagi pun. Ini yang capek, Ya. Jadi gini ceritanya. Panitia butuh air, ini itu. Kalau bisa anggarannya diambil dari yang lain. Atau orang yang kurban nih dikasih lebih. Sekarang sebenarnya kalau saya bilang panitia ini nggak ngambil dari hasil korban, nggak. Inilah pinternya panitia. Itu kan ada duit tuh, nanti dia beli lembunya, nanti dia hitung nih ongkos ini sisalah sekian. Kayak umpama kami di Langsa, sisa 1 juta umpama kan, dibagikan ke pemiliknya. Kalau mau, kalau nggak mau ya rezeki yang korban. Karena hewan kurban nggak boleh dimakan sama siapapun. Yang menggagahkan hewan itu pun nggak boleh, yang memotong nggak boleh diambil. Jadi manfaat ya kayak gini. Maka bapak-bapak yang memberikan hewan kurban hari ini, ikhlaskanlah kepada si pemotong. Nanti kan panitia ngatur. Toh uang yang sudah diserahkan, besok baru akad pada lembu, ya kan? Baru pada lembu. Pak, ini 7 orang, ini dah ada lembu. Umpama berapa kelompok tuh? 6 kelompok. 6 kelompok nih datang semua. Tulis nama. Ini punya saya. Masing-masing tulis nama sendiri. Barulah dipotong dengan nama-nama yang tersebut itu. Uangnya, hasilnya, saya lebih setuju kayak gini dia. Kadang gini Pak, ini mohon maaf kali ini, ya, ini jangan marah. Kadang kita di Aceh Teming nih, imam nih kan terbatas ya keuangannya. Imam kampung, imam, ini anak saya mau nikah, kita antar anak perempuan saya yuk, kemana? Banda Aceh, umpama ke Banda Aceh. Dia sementara gaji dia cuma 1.200.000 ya kan? Belum keluar lagi umpama, rapel pula tuh. Diajak lagi ke Banda Aceh. Si yang wali nih punya acara nih, jangankan duit, rokok pun nggak tuh kasih kadang-kadang. Ini mohon maaf. Imam nggak mungkin minta,
Sama juga kayak ini, kalau dikasih seekor lembu kan nggak mungkin panitia bilang, bro, ongkos potong lah. Nanti kata dia ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kita nih capek kali dengar bahasa ikhlas ini. Anda yang motong, kayak mana cara ikhlas nggak kira-kira? Coba Pak, cocok nggak Pak? Ya. 13. Ya. Kalau yang itu, kenapa nggak Bapak cari harga lembu 10 juta terus? Ya saya paham yang udah dipotong tadi. Nah, nggak boleh. Yang punya Pak Usut tanya, itu haram. Panitia nggak boleh jual kulit, bahkan kulitnya aja nggak boleh dijual. Di uang nggak apa-apa. Bapak sudah ini takut nanti yang ngasih kurban nggak ngasih lagi ke sini besok. Udah pada pinter semua kan? Ini bukan korupsi Pak. Ini nggak nipu. Memang kayak gini caranya. Punya duit 14 juta. Panitia nyari. Kan berarti itu dia beli sama panitia. Kan akadnya langsung ke panitia. Nah ini Pak hewan kurban Bapak ya. Harga 14 juta kita bilang. Ya udah walaupun 13, 12 nggak apa-apa. Harga kita. Harga di kita. Pasal kayak saya bilang tadi, kayak seumpama adat kebiasaan di Kota Langsa. Kalau lebih dikasih, dah bagi umpama untuk orang potong nyincang, untuk 5 orang masing-masing orang ini 1 hari kerja cepet-cepet 500.000. Untuk yang ngumpul-ngumpul, limpul-limpul. Gitu. Ngambil daging kecuali memang hak dia. Itu dia. Tapi untuk dibicarakan upah penyincang ada, nggak boleh. Maksudnya dari kambing nih, dari lembu nih. Itu cara kita Pak. Janganlah 14 juta. Bukan istilah kata, maksudnya kayak nggak ngerti kali. Dia 14 juta dibeli lembu yang 14 juta. Kita sementara yang punya barang nih, duit udah cash semua. Aku nggak mau tahu lah. Pokoknya lembu kurban aku nyampe. Mau 13, mau 14, mau 12 terserah. Pokoknya aku kurban. Itu orang kurban. Nih Pak. Jadi nggak apa-apa. Itu cara kita. Makanya hukum nih wajib tahu. Kalau nggak sesat, ada di beberapa tempat dia uang dari hasil korban nih. Bahkan dia cari ustadz yang harus dapat jawaban untuk daging kurban boleh dimakan sama dijual sama siapa panitia korban. Kan ada sekarang kita ini kan nyari-nyari guru, mana yang paling enak. Aku tengok lu ada jawaban yang boleh kira-kira, aku pakai guru nih. Yang nggak boleh kira-kira lagi nggak usah aku pakai lah. Ini kita sama juga pada masalah zakat mal. Dicari guru kayak mana cara nih uang 100 juta yang ku dapat hari ini, udah keluar zakat, ku simpan. Tahun depan dapat 100 juta lagi. Yang ini nggak keluar lagi. Dicari guru yang ini, bagaimana cara nggak keluar lagi? Tetap keluar Pak. Saya banyak dapat kayak ini, soalnya nanya aja, begitu siap kita jawab nggak ngaji lagi. Berarti kan memang butuhkan jawaban yang itu. Nggak boleh. Bapak simpan, tinggal 75 75 juta. Ini 100 ya digabung jadi 175 juta, 2,5%. Besok dapat lagi, gabung lagi. Bapak mau nggak keluar zakat mal lagi, jangan ada duit disimpan sampai segitu. Umpama nih kena jalan tol, ya, sekian miliar. Nggak Bapak, ini saya ajarin aja. Bapak beli tanah terus, beli tanah, beli mobil. Kalau Bapak simpan duit itu haram, nggak dikeluarkan. Duitnya sah punya kita sendiri. Tapi setiap hak Allah nggak dikeluarkan, haram hukumnya dimakan. Nah ini paham kan? Itulah cara fikih. Beli tanah terus banyak-banyak. Jangan Bapak simpan, ya aku hari ini alhamdulillah 5 miliar. Duit 5 miliar masih utuh. Ya keluarlah 2,5%. Kan terasa kali kan? Kalau 4 miliar aja 100 juta kita keluar. 2,5%. Ada yang kena tol nih, ini mohon maaf. Umpama ya, kalau masih ada duitnya ada tahun kemarin masuk lagi, dan sampai haul dan nisabnya, ya, masa dan hitungannya, maka dah wajib keluar Pak. Kalau Bapak ada 4 miliar,
keluarkan 100 juta sampai berkurang terus. Maka saya ajarkan secara fikih enggak untuk pelit. Kalau bapak memang mau pelit tapi yang sah, yang bagus, belikan tanah. Tinggalkan uang tuh cuman 45 juta ke bawah. Enggak wajib zakat lagi. Aman, tentram gitu kan. Ya itu ya. Mungkin sampai di sinilah pengajian kita ya. Itulah tadi hukum-hukum zakat fitrah. Mungkin sungguh bahagia hari ini karena memang Allah yang membahagiakan kita. Saya belajar, ayah bunda sekalian juga belajar, dan tidak ada belajar yang terbaik selain daripada mengajar. Dan nasihat ini sebelum sampai kepada ayah bunda sekalian terlebih dahulu sampai kepada saya. Jadi mohon doakan saya agar dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan, sehingga saya dapat menjadi hamba Allah yang istiqomah, dan semoga ayah bunda sekalian dapat menjadi hamba Allah yang istiqomah. Dan bagi mereka yang memberikan, yang mengeluarkan hartanya untuk berkorban tahun ini, semoga Allah sampaikan istiqomahkan untuk dapat berkorban tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.